Analisis pasar konsumen. Apa itu pasar konsumen? Menurut Kotler dan Keller, pasar konsumen adalah tempat di mana para individu mencari barang atau jasa untuk digunakan. Tujuan dari diadakannya analisis pasar konsumen adalah agar para penjual mengetahui apa yang konsumen butuhkan dan konsumen inginkan. Di dalam analisis konsumen, tentu saja kita akan menemukan berbagai macam perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagaimana para individual, grup, dan organisasi memilih, menjual, dan menggunakan suatu produk barang, jasa, atau pengalaman dan kepuasan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sehingga para marketers harus mengetahui apa yang konsumen butuhkan dan konsumen inginkan. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya dijadikan sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam perilaku konsumen. Faktor budaya dapat menjadi penentu dasar dari keinginan untuk membeli sesuatu. Oleh karena itu, penjual harus memperhatikan nilai budaya yang ada dalam lingkungan agar dapat memahami cara yang tepat dalam memasarkan, menemukan peluang, membuat, dan memodifikasi produk. Lalu yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial pun menjadi salah satu aspek yang penting yang berperan dalam menentukan perilaku konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk barang atau jasa. Dalam faktor sosial, konsumen dipengaruhi oleh aspek referensi dan peranan status konsumen. Kelompok referensi merupakan sebuah kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang dan jasa. Lalu, peranan dan status konsumen adalah di mana konsumen akan memilih barang yang mencerminkan peran dan status mereka di masyarakat, sehingga pemasar harus menyadari potensi setiap produk mencerminkan untuk kelas sosial apa saja. Lalu yang ketiga ada faktor pribadi. Kepribadian konsumen dapat menentukan keputusan pembelian. Faktor pribadi terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan dan status sosial, dan gaya hidup. Untuk usia dan siklus hidup, pemasar harus memperhatikan usia para konsumen yang akan membeli produk mereka. Karena berbeda usia dan gender, berbeda pula keinginan dan kebutuhan terhadap suatu produk. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk barang dan jasa. Sehingga pemasar harus bisa mengenali minat produk yang akan dibuat masuk ke dalam kategori untuk pekerja yang seperti apa. Lalu, untuk situasi ekonomi pun menjadi salah satu yang paling mempengaruhi konsumen membeli suatu produk. Oleh karena itu, pemasar harus peka terhadap keadaan kelas ekonomi yang menjadi sasaran dari produk mereka agar produk yang dipasarkan nanti dapat sesuai dengan kelas yang ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam menentukan aktivitas, minat, dan melakukan pembelian terhadap barang dan jasa. Pemasar harus tepat memasarkan produk mereka menurut gaya hidup konsumennya. Lalu yang keempat yaitu faktor psikologis. Respon dari konsumen terhadap barang atau jasa yang dipasarkan merupakan respon psikologis yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam pembelian barang dan jasa. Faktor psikologis yang mempengaruhi seperti motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri. Suatu kebutuhan akan menjadi motivasi ketika seseorang didorong untuk memilikinya. Lalu, persepsi adalah proses dari seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan input informasi. Persepsi seorang pada ketertarikan suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk barang atau jasa. Lalu, pembelajaran. Pembelajaran adalah menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran berlangsung mulai dari saling pengaruh dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. Pembelajaran mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan isyarat yang memotivasi dan memberikan kekuatan yang positif. Perusahaan yang pintar adalah perusahaan yang mencoba untuk sepenuhnya memahami proses keputusan pembelian pelanggan. Beberapa pelanggan secara pasif berbelanja dan mungkin memutuskan untuk melakukan pembelian dari informasi yang tidak diminta yang mereka temui dalam kegiatan normal. Biasanya, konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.
Tahapan proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, sehingga pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang belum atau segera terpenuhi dan atau masih bisa ditunda pemenuhnya, serta kebutuhan yang sama-sama harus dipenuhi. Jadi, dari tahap ini, proses pembelian itu dilakukan. Lalu yang kedua yaitu pencarian informasi. Pemasar harus memahami jenis informasi yang dicari konsumen atau setidaknya dapat diterima pada waktu yang berbeda-beda. Konsumen sering mencari informasi terbatas. Survei menunjukkan bahwa setengah dari semua konsumen hanya melihat satu toko dan hanya 30% melihat dari lebih satu merek peralatan. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu yang keempat ada keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli merupakan proses pengambilan yang nyata. Setelah tahap-tahap yang dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayaran. Lalu, yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Setelah memberi produk, konsumen akan mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan. Tujuan pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian selesai. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Lalu selanjutnya yaitu studi kasus. Berdasarkan survei yang dilakukan di Sparda Bali 2003, ditemukan sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bali dari kelompok umur muda, yaitu 20 hingga 39 tahun. Sebanyak 64% wisatawan mancanegara dan 65% untuk wisatawan Nusantara. Dilihat dari jenis kelaminnya, ada kecenderungan wisatawan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada sisi lainnya, jika dilihat dari motivasi kedatangan wisatawan ke Bali, 93% datang untuk tujuan berlibur, lalu sisanya hanya untuk tujuan lainnya. Dilihat dari sejumlah harapan yang terkait dengan image atau citra tentang Bali, kedatangan wisatawan ke Bali sesuai dengan harapannya. Bahkan, wisatawan mancanegara menyatakan kenyataan lebih baik daripada harapannya. Faktor yang mendorong wisatawan memilih berkunjung ke Bali adalah faktor psikologis mereka. Faktor psikologis mereka adalah dengan memotivasi diri mereka sendiri untuk memilih Bali sebagai destinasi diri untuk berlibur. Pemasar wisata Bali berhasil membangun ketertarikan wisatawan dengan keindahan alam Bali, sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bali. Terlebih lagi, pemasar wisata Bali dapat menyediakan wisata yang masuk di berbagai kalangan usia, gender, dan juga kelas sosial. Lalu, studi kasus berikutnya yaitu financial technology. Tingginya penggunaan dompet digital menjadikan Gojek terus berbenah dalam menghadirkan fitur guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Hal senada juga dilakukan oleh GoPay, di mana saat ini GoPay telah menyediakan fitur Pay Later. Penggunaan Pay Later sama mudahnya dengan menggunakan GoPay. Pengguna dapat melakukan transaksi walau belum mengisi saldo. Pay Later mempunyai potensi yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Hal itu dikarenakan GoPay merupakan aplikasi yang memiliki beragam layanan sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya. Penggunaan Pay Later dapat digunakan oleh pelanggan Gojek yang akunnya telah diverifikasi dengan mengunggah foto KTP dan selfie. Pemasar GoPay sangat pintar dalam mengenali kebutuhan konsumennya. Oleh karena itu, mereka menyediakan fitur GoPay yang memudahkan transaksi dengan mengurangi penggunaan cash.
dan juga menambahkan fitur Pay Later yang dapat digunakan ketika konsumen sedang kekurangan saldo ataupun tidak ada saldo. Dalam menyediakan informasi tentang Pay Later, GoPay pun sangat mempermudah konsumennya. Dengan cukup memverifikasi akunnya dengan foto KTP dan selfie, hal tersebut jugalah yang membuat konsumen mengambil keputusan untuk menggunakan GoPay, sehingga GoPay mendapatkan kenaikan pengguna sebesar 14% akibat adanya fitur Pay Later ini. Terima kasih.